Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah, kita berjumpa kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai budak Angon atau Satrio Piningit yang berjudul Silsilah Utama Budak Angon atau Satrio Piningit, Al-Khalifatur Rasyidah, Sang Khalifah Terakhir Dunia. Seperti yang telah saya sampaikan di konten yang sebelumnya, bahwasanya leluhur kita, beliau Prabu Jayabaya dan juga beliau Prabu Siliwangi memberikan jejak dan pekabaran mengenai silsilah budak Angon atau Satrio Piningit. Bahwasanya tokoh ini merupakan tokoh yang memiliki darah keturunan dari golongan para nabi dan golongan para wali. Golongan nabi silsilah beliau ini dikaitkan dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan golongan para raja silsilahnya adalah terhubung dengan beliau Prabu Siliwangi. Jayabaya di dalam salah satu serat jangkanya menyatakan bahwasanya budak Angon atau Satrio Piningit ini cucu Nabi pan sejatine. Keturunan Nabi, yaitu yang dimaksud adalah Nabiullah Muhammad SAW yang sejatinya. Artinya budak Angon atau Satrio Piningit ini sesungguhnya adalah merupakan cucu atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam Uga Wangsit Siliwangi, beliau Prabu Siliwangi menyatakan kepada golongan yang memisahkan diri di sebelah utara tentang kedatangan Sang Ratu Adil yang merupakan bagian dari mereka yang memisahkan diri di sebelah utara ini. Pernyataan ini tidak dinyatakan secara langsung, tapi secara tersirat. Beliau Prabu Siliwangi menyatakan, dia nu dibelah kaler darengeken, katurunan dia kungaing bakal dilanglang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkanlah. Keturunan kalian olehku akan dikunjungi. Tapi ngan di waktu anu parelu, tetapi hanya di waktu-waktu yang hanya diperlukan, jika dibutuhkan. Salah satunya yaitu di waktu beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini akan menerima wahyu keprabon, menerima mandat kepemimpinan dan menjelang detik-detik dilantiknya atau dinobatkannya sebagai pemimpin negeri kita ini dan sebagai pemimpin dunia pada akhirnya. Dari pernyataan kedua tokoh raja dan atau maharaja leluhur kita, pendahulu kita tersebut, kita kemudian bisa memahami bagaimana garis darah silsilah beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini sebagai seutama-utamanya orang yang memiliki garis keturunan dan yang berasal dari golongan para raja. Dan pada akhirnya kita akan sampai kepada silsilah beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini yang senyatanya, bahwasanya
Beliau Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, yaitu keturunan yang ketujuh. Ini berhubungan dengan adat istiadat kita, bahwasanya seseorang yang memiliki garis darah yang kuat kelak akan menurunkan hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk darinya di keturunan yang ketujuh. Itulah adat istiadat atau pemahaman adat kebudayaan kita semua, terutama adalah adat di wilayah Pulau Jawa pada umumnya. Dan dari adat yang demikian itu, maka menjadi nyatalah sisi silsilah tokoh utama ini sebagai keturunan yang ketujuh dari Prabu Siliwangi yang mengemban mandat kepemimpinan dan memiliki kualitas-kualitas yang dimiliki oleh beliau Prabu Siliwangi itu sendiri. Sedangkan dari sisi keturunan Rasulullah Muhammad SAW, beliau Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan keturunan yang ke-27. Sesungguhnya garis silsilah ini, letak-letak keturunannya, siapa anaknya siapa, tidak bisa dibuktikan secara langsung, bukan karena tidak bisa dibuktikan secara genetis dan kualitasnya, akan tetapi tidak bisa dibuktikan dengan jejak-jejak pernyataan daftar silsilah kekeluargaan lazimnya, silsilah keluarga para raja atau para nabi yang kita dapatkan, entah itu di kitab-kitab peninggalan kerajaan ataupun di kitab-kitab suci peninggalan para nabi. Akan tetapi hal yang membuktikan bahwa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit merupakan keturunan dari tokoh utama dunia tadi adalah kemampuannya dan juga pada akhirnya takdir yang harus dipikulnya. Itu adalah bukti nyata dan bukti yang tidak akan bisa terbantahkan tentang siapakah dirinya dan bagaimana silsilah keturunannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk masalah silsilah ini. Insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut dan lebih mengerucut lagi di konten-konten yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.